Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Patriansah. Mungkin akan langsung ke penjelasan. Jadi strategi itu merupakan rencana jangka panjang yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Dan kemudian kebijakan itu adalah pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam kita suatu permasalahan. Kita akan melakukan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, organisasi dakwah di masa depan pasti akan mengalami tantangan dan hambatan. Mungkin ada beberapa tantangan yang akan strategi organisasi dakwah berupa tantangan dan hambatan yang akan terjadi di dunia di media sosial sekarang ini. Yang pertama itu pengembangan kapasitas. Strategi organisasi pengembangan kapasitas ini yaitu dengan cara para anggota ini ditingkatkan kemampuannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang mencukupi seperti workshop, pelatihan, dan konferensi lainnya. Kemudian strategi selanjutnya itu konten dakwah digital. Karena zaman sekarang teknologi semakin canggih, jadi kita juga organisasi dakwah harus memanfaatkan konten dakwah digital menggunakan media sosial, podcast, dan video untuk menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya itu jaringan dan kolaborasi. Jaringan kolaborasi di sini kita bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan dampak dakwah. Seperti kita mempunyai jaringan dengan organisasi dakwah lain, kita membuat kolaborasi dan bekerja sama dalam mengembangkan pesan-pesan dakwah. Selanjutnya itu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di zaman sekarang harus efektif dan efisien. Karena jika teknologi bisa dilakukan dengan tersebut, maka pesan dakwah akan tersampaikan secara efisien atau efektif. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tantangan dan hambatan dalam pesan dakwah, dalam organisasi dakwah di masa depan. Yang pertama itu mungkin mengembangkan strategi komunikasi. Menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan efisien. Mengembangkan strategi komunikasi di sini yaitu menyampaikan pesan ini terlalu monoton atau di video saja. Jadi bagaimana kita melakukan pesan-pesan ini sesuai dengan kriteria orang-orang sekarang atau orang-orang dibilang seperti Gen Z. Nah, tantangan selanjutnya itu menghadapi hoak dan ujaran kebencian. Nah, bagaimana nyatanya sekarang banyak berita hoak atau ujaran kebencian karena menggunakan fakta-fakta checking dan mempromosikan toleransi. Karena sekarang teknologi semakin canggih dan berita-berita hoak semakin di mana-mana dan membuat hashtag untuk ujaran kebencian gitu. Selanjutnya itu menghadapi perubahan sosial. Nah, mengadaptasi diri dengan perubahan sosial dan budaya seperti ini. Kita harus pintar-pintar mengambil nilai-nilai dari lingkungan sekitar kita, apalagi perubahan sosial di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang mengikuti perubahan sosial dari orang-orang barat seperti mengikuti style atau apapun itu. Nah, kita juga harus menghadapi diri kita sendiri atas perubahan sosial tersebut. Karena zaman sekarang orang semakin tidak karena mengikuti gaya tren tersebut. Nah, selanjutnya itu menghadapi konflik dan perpecahan. Zaman sekarang akibat teknologi tersebut kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa konflik dan perpecahan itu bisa terjadi karena diri kita sendiri. Kita yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain atau membandingkan diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Selanjutnya itu menghadapi keterbatasan sumber daya. Nah,
tantangan di masa depan itu banyak orang-orang yang selalu bermalas-malasan. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sumber daya mereka, SDM mereka untuk mengikuti, menyampaikan atau pesan-pesan dakwah dan memanfaatkan teknologi secara baik, secara efektif atau efisien. Nah, untuk ketika sebuah isu terjadi di sebuah kalangan umat, bagaimana caranya kita mengetahui akan permasalahannya terlebih dahulu dan kita mencari sanad-sanad yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Jadi kita jangan asal menyimpulkan bagaimana permasalahan itu terjadi dan bagaimana perspektif kita terhadap permasalahan tersebut. Jadi kita harus mengambil isu secara objektif. Kita harus menganalisis dulu secara mendalam apa akan permasalahan isu tersebut. Nah, selanjutnya juga kita mengambil sikap yang bijaksana. Bagaimana sikap kita harus sesuai dengan nilai-nilai kepentingan, nilai-nilai Islam dan kepentingan umat sekitar. Nah, selanjutnya itu kita harus menghindari ekstremisme. Jadi menghindari sikap ekstrem di sini, kita mempromosikan toleransi, tetapi kita sendiri tidak bertoleransi karena kita sibuk memecah belah persaudaraan atau kemakmuran kekeluargaan di antara kita itu. Nah, ada salah satu ayat Al-Quran dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ash was-saf'i wal wajh wal laili idza yash hal fi dzalika qasamul lizzikr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa taquluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal malu hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa
وقضى الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.